Ketakutan mereka membuat mereka kehilangan berkat-berkat yang begitu besar dari Yesus. Ya, penduduk di wilayah itu sangat takut belajar lebih banyak tentang Yesus. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-28 di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema Siapa yang takut pada Yesus? Firman Tuhan akan kita baca bersama dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 hingga ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Yesus dan murid-muridnya sampai di seberang danau, di daerah sekitar kota Gerasa. Saat Yesus turun dari perahu, seorang laki-laki yang dikuasai oleh roh jahat langsung menemuinya. Orang itu keluar dari gua-gua pekuburan yang ada di dekat pantai itu. Orang itu memakai gua-gua pekuburan itu sebagai tempat tinggalnya, dan dia sangat berbahaya. Orang-orang Gerasa seringkali mengikat dia, tetapi dia bisa terlepas biarpun dia sudah diikat dengan rantai besi. Waktu kaki dan tangannya diikat dengan rantai besi, dia memutuskan rantai itu. Rantai yang di kakinya dibantingnya sampai hancur. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan dia. Siang malam orang itu berada di dalam gua-gua pekuburan itu dan di bukit-bukit yang ada di sekitar situ. Dia sering berteriak dan melukai badannya dengan batu. Waktu dia melihat Yesus dari jauh, dia lari dan berlutut di hadapannya. Lalu Yesus beberapa kali berkata kepada roh jahat itu, "Hei roh jahat, keluar dari orang ini." Lalu dengan suara keras orang itu berteriak, "Yesus, anak Allah yang tertinggi, kenapa kamu mengganggu saya? Saya minta supaya kamu berjanji dengan nama Allah bahwa kamu tidak akan menyiksa saya." Lalu Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Setan-setan yang ada di dalam orang itu menjawab, "Batalion, karena kami yang menguasai dia banyak sekali." Dan setan-setan itu meminta Yesus berulang kali supaya dia tidak mengusir mereka keluar dari daerah itu. Waktu itu di sisi bukit yang curam, ada sekelompok besar babi piara yang sedang makan. Jadi roh-roh jahat itu minta kepada Yesus, "Izinkan saya masuk ke dalam babi-babi itu." Lalu Yesus setuju, dan roh-roh jahat itu langsung keluar dari orang itu, lalu masuk ke dalam babi-babi itu. Kemudian babi-babi itu lari dengan cepat, lalu terjun dari pinggir jurang ke dalam danau dan mati tenggelam. Jumlah babi itu kira-kira 2.000 ekor. Waktu para penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka semua lari dan menceritakan kejadian itu di kota itu dan di sekitar daerah itu. Lalu orang-orang yang mendengar berita itu pergi melihat apa yang sudah terjadi. Waktu mereka tiba di tempat Yesus berada, mereka melihat orang yang dulu dikuasai oleh roh-roh jahat itu sedang duduk dengan tenang dan dia sudah berpakaian. Pikirannya juga sudah sehat kembali. Melihat kejadian itu, mereka pun takut kepada Yesus. Dan para penjaga yang sudah melihat sendiri kejadian itu menceritakannya kembali kepada orang-orang yang baru datang itu tentang apa yang sudah terjadi. Sesudah itu, mereka meminta Yesus supaya pergi meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke perahu, orang yang dulu dipanggil Batalion berkali-kali meminta kepada Yesus supaya dia bisa ikut bersama dengannya. Tetapi Yesus tidak setuju. Dia berkata kepada orang itu,
Pulanglah dan ceritakanlah kepada keluargamu dan orang-orang di kampungmu bagaimana Allah sudah mengasihi dan menolongmu. Lalu orang itu pergi ke provinsi 10 kota dan dia menceritakan bagaimana caranya Yesus menolong dia secara luar biasa. Dan semua orang yang mendengarkan kesaksiannya itu menjadi heran. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setelah meredahkan badai, Yesus dan murid-muridnya tiba di kota Gerasa, sebuah wilayah di sisi timur Laut Galilea. Kota ini dikenal dengan berbagai sebutan, juga dikenal sebagai Dekapolis, distrik atau wilayah dengan 10 kota. Setelah menjinakkan lautan liar, Yesus sekarang menjinakkan manusia liar. Seorang laki-laki kerasukan roh jahat, tidak dapat diikat dengan rantai, siang dan malam berteriak dan melukai dirinya sendiri. Tergerak untuk menyembah Yesus oleh sebatalion iblis yang merasukinya, setan memohon agar tidak disiksa atau disuruh keluar, meminta Yesus agar Tuhan Yesus mengizinkan dia memasuki kawanan babi. Mereka diperbolehkan, dan kawanan babi menerjunkan dirinya ke jurang dan mati tenggelam di danau. Waktu para penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka semua berlari dan menceritakan kejadian itu di kota itu dan di sekitar daerah itu, memohon agar Yesus meninggalkan wilayah mereka. Saat Yesus kembali ke perahunya, orang yang disembuhkan itu memohon untuk bergabung dengannya, tetapi Yesus tidak setuju. Dia berkata kepada orang itu, "Pulanglah dan ceritakanlah kepada keluargamu dan orang-orang di kampungmu bagaimana Allah sudah mengasihi dan menolongmu." Dalam mempelajari kisah Markus tentang penyembuhan orang yang kerasukan roh jahat dan peristiwa-peristiwa berikutnya, kita perhatikan ada ketakutan akan Yesus yang terwujud dalam cerita ini. Siapa yang takut pada Yesus? Pertama, siapakah legion atau batalion? Legion atau batalion adalah para roh jahat. Mereka memohon kepada Yesus untuk tidak menyiksa mereka. Perhatikan kesamaan dengan roh jahat yang pernah Yesus usir di sinagoge. Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Setan atau roh jahat tahu waktunya akan tiba. Sungguh, api abadi disiapkan untuk iblis dan para pengikutnya. Bahkan sekarang ada malaikat berdosa yang diikat oleh rantai kegelapan. Suatu hari, iblis itu sendiri akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, iblis batalion takut pada Yesus. Yang berikutnya, kita harus takut jika kita tidak siap untuk kedatangan Tuhan Yesus. Kita juga akan mengalami api abadi yang disiapkan untuk iblis dan para malaikatnya yang jatuh. Mereka yang tidak ada di dalam kitab kehidupan tidak akan lepas dari lautan api. Ya, kita harus takut kepada Yesus jika kita belum siap menyambutnya. Saatnya kita kembali membahas teks kita di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20 dengan pertanyaan kita, siapa yang takut pada Yesus? Yang kedua, orang-orang di wilayah Gerasa. Mereka ketakutan. Ketakutan mereka adalah ketakutan yang tidak diketahui. Mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka takutkan. Ketika mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang dirasuk roh jahat yang disembuhkan, mereka menjadi ketakutan. Mereka memohon kepada Yesus untuk pergi dari daerah mereka. Ketakutan mereka adalah ketakutan yang tidak akan diketahui dan mereka tidak mau tahu untuk tahu, ya. Jadi mereka tidak mau untuk tahu. Ketakutan mereka membuat mereka kehilangan berkat-berkat yang begitu besar dari Yesus. Ya, penduduk di wilayah itu sangat takut belajar lebih banyak tentang Yesus. Jadi ini adalah ketakutan yang sangat fatal. Mereka kehilangan berkat besar yang Yesus sudah siapkan. Kita tidak harus takut belajar tentang Yesus karena Dia menawarkan ketenangan bagi jiwa kita. Datang kepada Yesus karena Dia adalah sumber dari setiap berkat rohani.
Menaati Yesus karena firman-Nya akan membebaskan kita dari belenggu dosa. Mengikuti Yesus karena firman-Nya akan memberikan keamanan dalam menghadapi badai kehidupan. Tidak, kita tidak perlu untuk mempelajari apapun yang bisa dipelajari. Kita tidak perlu takut. Kita dapat belajar apa saja, jadi kita tidak perlu mempunyai sikap seperti penduduk di Gerasa yang takut kepada Yesus. Kita sebagai murid-muridnya tidak perlu takut kepada Yesus. Akhirnya, kita akan memikirkan siapa lagi yang takut pada Yesus. Yang ketiga, orang yang disembuhkan, apakah dia takut kepada Yesus? Justru dia tidak sama sekali, ya, dia tidak takut sama sekali pada Yesus. Dia malah memohon untuk dapat bersama dengan Yesus. Tetapi Yesus punya rencana lain untuknya. Dia tidak takut kepada Yesus atau takut untuk memberitahu orang lain tentang Yesus. Yesus telah melakukan hal-hal besar baginya dan menyaksikannya kepada orang lain yang membuat mereka kagum. Tidak, dia yang disembuhkan oleh Yesus tidak takut kepada Yesus, malah ingin ikut Yesus. Kita tidak harus takut dari Yesus karena Dia mengasihi kita dan membasuh kita dari dosa-dosa kita. Yesus memberitahu orang lain tentang Yesus. Jadi tugas kita adalah tidak perlu takut kepada Yesus, malah Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita untuk memberitahu orang lain tentang Yesus yang telah memberi kita harapan besar, keselamatan besar di dalam kehidupan kita. Jadi kita yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus tidak perlu takut kepada Yesus. Kesimpulannya adalah, siapa yang takut pada Yesus? Mereka yang tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Mereka yang tidak mau belajar tentang Yesus. Siapa yang tidak takut pada Yesus? Orang yang menghargai apa yang telah Yesus lakukan untuknya. Orang yang bersedia memberitahu orang lain apa yang telah Yesus lakukan. Kita lebih seperti siapa di dalam cerita ini? Setan batalion, penduduk daerah Gerasa, orang kerasukan yang disembuhkan. Sifat hubungan kita dengan Yesus mengungkapkan jawabannya. Apakah kita ingin bersama Yesus? Apakah kita bersedia memberitahu orang lain tentang Yesus? Atau apakah kita takut pada Yesus? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, hal demikian hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Biarlah setiap diri kita tidak takut kepada Yesus, tetapi ingin bersama dengan Yesus dan ingin menyaksikan kemuliaannya bagi orang banyak. Apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita, bahkan di masa pandemi yang banyak membuat orang stres, depresi, kehilangan harapan kepada Yesus, justru kita adalah alat berkat yang sangat tajam di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sekalian orang. Karena kehidupan kita tidak bersandarkan kepada hal-hal yang sementara di dunia ini. Hidup kita semata-mata adalah karena belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan yang telah memberikan kita nafas kehidupan sejak kita lahir sampai pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.